Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi risiko pemukiman di lahan basah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya MG Zadio Nugra dengan NIM 1113820259190 dari kelas KMC. Nah, di sini saya akan membahas 3 poin, yaitu mengenai pengertian, risiko dan manajemen risiko, bagian manajemen risiko, dan langkah pengelolaan risiko. Selanjutnya, yang pertama, poin pertama, yaitu saya akan menjelaskan mengenai pengertian risiko, yang dimana risiko merupakan sesuatu peluang yang memiliki peluang untuk terjadi suatu kematian, kerusakan, atau sakit yang diakibatkan oleh suatu bahaya. Sedangkan manajemen risiko sendiri merupakan organisasi yang dapat menerapkan suatu metode atau pengendalian risiko tentang sejauh apapun metode tersebut mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, memilih prioritas, dan mengendalikan risiko dengan melakukan pendekatan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian dari manajemen risiko. Yaitu yang pertama kali itu adanya klasifikasi aktivitas kerja, di mana klasifikasi aktivitas kerja ini sendiri terbagi menjadi 4, yaitu identifikasi bahaya, menentukan risiko, menyusun prioritas, dan memilih sasaran penting. Yang dimana identifikasi bahaya ini itu kembali lagi merujuk lagi mencabang lagi menjadi memberi penilaian sasaran, di mana di sini akan kita memberikan penilaian sasaran itu memiliki bahaya atau tidak, dan yang kedua itu ada menentukan risiko. Di sini kita akan membuat suatu program yang dibuat untuk kita menentukan risiko ini bahaya atau tidak sama sekali memiliki bahaya. Sedangkan menyusun prioritas, ini yaitu kita menerapkan program, yang dimana program ini bertujuan untuk meningkatkan skala prioritas kita, di mana itu akan dari skala prioritas risiko tertinggi sampai risiko terendah. Yang selanjutnya atau yang terakhir memilih sasaran penting, yaitu melakukan tinjauan dengan melakukan evaluasi terhadap manajemen risiko yang kita lakukan atau telah kita laksanakan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang langkah pengelolaan risiko, di mana langkah pertamanya yaitu mengidentifikasi bahaya, yaitu dengan adakah peraturan atau standar yang harus diidentifikasi. Yang kedua, itu jika tidak, langkah keduanya itu ada identifikasi bahaya. Dan jika iya, itu kembali lagi ke ikuti informasi yang ditentukan di langkah ketiga, yaitu menetapkan pengendalian. Setelah itu, ada langkah 4, yaitu menerapkan pengendalian. Yang kelima, pemantauan dan tinjauan. Nah, sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi bahaya, yang dimana itu identifikasi bahaya sendiri itu ada pertimbangan, yaitu kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan bahaya jenis kecelakaan yang mungkin dapat terjadi. Yang kedua atau B, aktivitas yang digunakan dalam identifikasi bahaya. Misalnya konsultasi dengan tim evaluasi, melakukan pertimbangan, melakukan safety audit, melakukan pengujian. Yang ketiga yaitu identifikasi bahaya, yaitu dengan cara mengevaluasi teknis dan keilmuan, analisis rekam data, mengumpulkan informasi, dan pemantauan lingkungan dan kesehatan, dan serta melakukan survei. Yang kedua yaitu itu menilai risiko dan seleksi prioritas, yang dimana ini merupakan proses untuk menetapkan prioritas pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan kerja yang memiliki tujuan untuk menindaklanjuti, karena tidak semua aspek bahaya potensial dapat ditindaklanjuti. Dengan metode penilaian risikonya itu sendiri, untuk di setiap risiko menghitung setiap insiden, menghitung konsekuensi, kombinasi perhitungan dan keduanya yang akan digabung. Yang itu menggunakan penilaian secara rating untuk setiap risiko, mengembangkan daftar prioritas risiko kerja. Dan itu kita menentukan peluang dalam menilai risiko dan seleksi prioritas, yaitu faktor yang mempengaruhi terjadinya peluang sebuah insiden. Contohnya frekuensi situasi terjadinya, berapa orang yang terpapar, keterampilan dan pengalaman orang yang terkena, karakteristik yang terlibat, durasi paparan, pengaruh posisi terhadap bahaya dan dirapstrasi, jumlah material atau tingkat paparan, kondisi lingkungan, kondisi peralatan, dan aktivitas pengendalian yang ada. Yang terakhir yaitu menentukan konsekuensinya, di mana ada memiliki faktor untuk menentukan konsekuensi ini, yaitu potensi yang pada reaksi berantai, konsentrasi substansi, volume material, kecepatan pergerakan bencana, jarak, dan bahaya potensi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai menetapkan pengendalian atau hierarki K3.
yang dimana perencanaan, pengelolaan, pengendalian kegiatan-kegiatan, produk, barang, dan jasa dapat menimbulkan risiko dari kecelakaan. Itu pengertian dari pengendalian. Dan pengendalian ini sendiri menggunakan metode pengendalian risiko dengan cara pengendalian risiko secara teknik, rekayasa meliputi eliminasi, substitusi, isolasi, ventilasi, higien, dan sanitasi. Dan di mana ini dilakukan dengan cara pendidikan atau pelatihan, yaitu pembangunan kesadaran motivasi, evaluasi melalui internal audit, dan penegak hukum. Nah, dalam menetapkan pengendalian ini ada 5 tingkatan. Tahap pertama itu eliminasi. Apabila tahap eliminasi ini tidak bisa atau tidak masih banyak risiko yang dapat terjadi, itu kita menaikkan tingkat lagi, yaitu ke substitusi. Dan apabila di substitusi ini sendiri kita tidak bisa, tetap masih banyak adanya terjadi risiko kecelakaan, kita akan adanya rekayasa engineering, yaitu seperti pembuatan barang atau yang lain untuk menggantikan barang tersebut. Apabila tidak bisa lagi, itu kita langsung ke pengendalian administratif, di mana pengendalian administratif ini seperti kita pencegahan untuk keluar rumah karena COVID-19. Dan apabila pengendalian administratif tidak dapat dilakukan lagi, itu cara terakhirnya yaitu kita harus menggunakan APBD, yang dimana kita harus menggunakan alat-alat medis yang tertutup dalam melakukannya supaya kita tidak terkena risiko kecelakaan kerja. Selanjutnya yaitu ada penerapan langkah pengendalian, di mana tahapan-tahapan pengendalian ini ada 3, yaitu pertama mengembangkan prosedur kerja, di mana memiliki tujuan untuk sebagai alat pengatur dan pengawas terhadap bentuk pengendalian bahaya yang kita pilih. Yang kedua yaitu komunikasi, di mana ini mengafirmasikan pada pekerja mengenai penggunaan alat pengendalian bahaya dan alasan penggunaannya. Yang ketiga yaitu pengawasan, yaitu memastikan alat pengendalian bahaya potensial yang digunakan secara benar. Yang terakhir yaitu adalah mentoring dan tinjauan, yaitu pemantauan dan tinjauan risiko yang merupakan langkah terakhir dalam proses yang dilakukan pada interval waktu sesuai dengan yang ditetapkan dalam definisi. Yang dimana ini untuk menentukan periode monitoring atau tinjauan risiko tergantung pada 5 aspek, yaitu sifat dan bahaya, magnitude risiko, perubahan operasi, perubahan dari metode kerja, dan perubahan peraturan dan pengorganisasian. Oke, terima kasih. Sekian dari materi yang saya dapatkan dan dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.